Al-Ghazali di bawah naungan ASN negara. Karena Al-Ghazali di bawah naungan negara, dan negara pada waktu itu negara Abbasiyah yang sedang mendekati korup, mau hancur. Tahun 1100 Masehi itu mendekati hancur. Bener. Nah, belo Sunni cek gak runtuh. Makanya tasawufnya apa ku jenenge hikame Ihya Al-Ghazali itu nanti membela Abbasiyah ini. Syekh Abdul Qadir Jailani membela Ikhwanus Sofa ini. Aslinya hentian. Masamu dadi siji Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Ghazali. Ora. Bantah-bantahan. Padahal Wedu selalu nyebut Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi bener Pak, Wedu kan bisnis loh. Bisnis. Kalau si keturunannya dari Syekh Abdul Qadir Jailani ke bawah. Ku enek jenenge dari Syekh Jimadil Kubro lho ora. Sing makome ning Trawulan. Itu keturunan dari ini. Itu lerane 3 generasi setelah dari cucu. Era cucu cicit lah. Cara buyutnya. Dari buyutnya ini nanti Syekh Jumadil Kubro, Syekh Kubro itu nakoda kapal dagang dari sini ke Campa, Cina. Jadi Syekh dari itu Syekh Jumadil Kubro itu bisnisnya besar, dagang besar, utang bank. BRI-ne jeru. Oh no. Saya Jumadil Kubro terus engko duwe anak ning gone Sunan Giri, Sunan Ampel. Itu bisnismen. Berarti wali-wali Songo itu termasuk alirannya Sufi dari keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani antara lain yang kita sebut tadi. Engko lek wis teko ning gone Sunan Kudus ning anu wis beda meneh mungkin urusane. Itu silsilahnya ke Ali, ke berarti ya berbagai macam aliran ya. Wali Songo itu. Aliran. Berbagai macam dari jalur darah. Nggih. Yang beda-beda. Cuma nek keilmuane dari Wali Songo itu satu keilmuan apa? Ya komunitas ini kan. Apa dari ngeten. Niki kudu dibedakan secara tegas. Setelah terbentuknya Wali Songo. Wali Songo ini kan dibentuk. Pembentuknya siapa? Salah satunya adalah Sunan Ampel, ini Dewan Wali. Disebut Wali Songo, nyapa tuh jumlah Songo itu? Karena mereka kan sudah hidup di Majapahit. Jumlah 9 itu sakral. Pada masa Hindu-Buddha, nggak tahu niku sakralnya teng pundi. Nah, aslinya Wali Songo itu jumlah itu adalah dewan kota. Contoh wali kota ngoten niku. Wali kota Madiun, wali kota Surabaya, wali kota Kediri lah. Wali kota. Jadi bukan manusia setengah Gusti Allah ngono iku ndak. Bukan wali-wali istilahnya kiai Syekh Waskito. Ya sudah. Ngono lho. Ndak sama sekali. Itu aslinya dewan kota. Awakmu nang Cirebon, Sunan Gunung Jati. Nek kono dadi wali kota. Jenenge wali kota Cirebon. Dijenengi Sunan Gunung Jati. Sunan itu adalah pemangku urusan agama itu. Jadi tidak selalu semi ilahi, semi ilahi kayak keramat. Tidak selalu begitu. Pengertian sekarang ini kalau wali itu kan nilainya keramat. Nggih. Yang istilahnya kekasihnya Allah. Nggih. Kalau pengertian kita saat ini loh. Nggih, pengertian wali lek ngoten wali kota yo kekasih Allah. Padahal ku yo korupsi barang. Itu mesti lho. Lek kekasih Allah.
nyapa Sunan Kudus geger karo Sunan Kalijaga. Nggih. Nang Lek nang wali tenan lho. Kudune kekasih Allah kan rangkul-rangkulan. Lah kuwi ora kok. Sunan Kudus jagone Arya Penangsang, Sunan Kalijaga jagone Sunan Prawata untuk menjadi penerus Sultan Trenggono. Akhirnya kan tukaran. Terus akhirnya Arya Penangsang dipateni karo Joko Tingkir nika. Muridé Sunan Kalijaga. Lah padahal kuwi dekenge Sunan Kudus. Ya kan yo gegeran padha ae. Lah mosok kaya ngono manusia semi ilahi. Manusia semi ilahi padha-padha ning Allah ya. Allah. Salim-salim Allah. Allah. Kok gegeran? Artinya bukan kok seperti yang digambarkan. Biasa aja nih. Ini semacam kiai-kiai yang lain. Ini semacam yus ngene-ngene iki lah wis biasa. Ngoten. wilayah. 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 Dan Sunan Ampel lari ke sini itu. Dulu kan aslinya Campak. Itu larinya bukan dakwah Islam loh. Karena di negara Campak itu terjadi pemberontakan tentara Daiviyet itu. Nah, itulah mergo kakangane dibelah kok. Keluargane dibelah, kakangane dibelah. Nah, itulah nang bulike. Bulike dadi bojone. Kalau Kertajaya sapa kae? Nggih. Raja Majapahit. Terus sing jenenge Putri Campak, sing jenenge Dwarawati itu. Nah, yu ning bulike njaluk suaka politik. Bukan dakwah Islam. Pengungsi. Lho faktane ngono piye? Nggih. Kan ngono. Pengungsi. Nah, karena Majapahit terjadi perang saudara antara Girindrawardhana dari Ndoho Kediri, Nggih. lalu kemudian Kertawijaya sebagai pemangku kerajaan Majapahit ini perang. Mergo Kertawijaya ini juga mempertahankan kekuasaannya hasil pemberontakan terhadap ayahnya Girindrawardhana. Girindrawardhana menuntut balas atas direbutnya tahta ayahnya, akhirnya perang. Ngoten nggih? Nggih. Lah, perang ini ngoten mergo Sunan Ampel iki bulike itu dirabi karo Kertawijaya, bela lah sing jenenge Kertawijaya. Musuhe Girindrawardhana. Asline iki ora kok apa ya? Belone Sunan Ampel ning gone Kertawijaya itu bukan kok persoalan agama atau tidak, tapi persoalan bulike, Perusahaan saudara. persoalan saudara. Bener, Pak. Dan Ya Kertawijaya pernah dilindungi suaka politik juga. lah juga Mungkin akhirnya balas budi. balas budi. Itu loh. Nah, karena itu maka kemudian kalah tapi ini. Terus akhirnya berpikir untuk mendirikan kerajaan Demak. Niki perang niki terjadi 1478. Demak berdiri 1479, pas 1 tahun setelah kalah perang ini. Dan Dewan Wali nglumpuk ten mriko. Ten Demak itu ngoten lho. Dewan Wali nglumpuk ten mriko ditegaskan nah ini sebagai kerajaan Islam. Akhirnya yang dipakai hukum adalah fikih Madinah niki wau. Ngoten lho. Fikih, balaghah niku dipakai. Lah sing repot kan pelarian dari anak buah Kertawijaya sing dibela Sunan Ampel wau kan tidak semuanya Islam. Dan orang-orang yang membela Kertawijaya itu yang beragama Hindu itu dulunya adalah agamawan Hindu. Dulu namanya Dharmadiaksa. Dharmadiaksa itu adalah kiyaine para Hindu itu. Termasuk bapake Sunan Kalijaga. Sing jenenge Bodro Santi. Bapak Ibu Jokowi yang Mungkin no, pemangku Buddha. Bapaknya Buddha. Nah, bapaknya Buddha dan pemangku agama di Majapahit. Namanya Bodro Santi. Lah Sunan Kalijaga jenenge Kusuma Santi. Santi Kusumo. Asline. kok iso Raden Said? Napa? Lah niku mengke setelah dia belajar Islam ke Sunan. Tuban. Jenenge Kiai sapa niku? Tuban niku pernahe ponakane dhewe wae piye ngoten. Niku akhirnya diganti jenenge ke Raden Said nggih.
diganti jenenge niku. Nanti niki prosesnya panjang nih. Nah, setelah ini didirikan kerajaan Islam, ganti Islam kerajaan iki kerajaan Islam. Tek. Akhirnya sing dadi pemangku-pemangku agama kan ganti. Ngoten nggih? Lah sing repot sing Dharma Diaksa iki jabatanku apa? Nganggur. Dadi rakyat biasa. Biyen ning Mojopahit aku iki Penguasa. dhuwur Dharma Diaksa, lah arep melu rono, lah kok ning kono wis eneng. Jenenge para kiai-kiai kuwi. Ngoten lho. Bingung lah dia. Ngoten lho. Wes gak melu kuwi aku. Dari sinilah Siti Jenar hadir. Nggih. Tanah Abang. Nah, Siti Jenar hadir. Fikih kuwi penggaweane kelompok Medina wis iki malah. Gawe Islam tandingan sing jenenge Manunggaling Kawula Gusti. Asline ora gelem taat karo kuwi. Sing ora gelem karo taat kuwi mboten Siti Jenar tok. Bathara Katong. Bathara Katong itu juga arep berontak lho niku. Ngoten lho. Kau didene kerajaan Islam wis ora menarik. Oleh fikih ngono. Kebo Kenongo adike. Terus Bathara Katong asline Kebo Kanigoro jenenge. Kebo Kenongo ya wis wegah aku akhire dadi murid Siti Jenar. Lu murid Siti Jenar. Nggih no, Bathara Katong niku murid Siti Jenar. Lha kok nyesat-nyesat Siti Jenar lho, kowe ya keturunan kono. Oh, notek tungale itu. Itu ada, saya datanya ada. Data Pak Iwan. Kayak bisa Anda. Datanya di Babat Tanah Jawi ada. Di penulis dari mana ya? Piget sama De Graaf penulis dari Belanda ada. Catatan Cina ada. Oke. Otentik. Dan itu klop nih. Kok ngono. Jadi Siti Jenar ki ora kok sesat ngono yo kesusu Demak kerajaan Islam. Nah, apa kok tidak fikih ngono. Mbok ora nyapa. Ini ngare enggak pas nih gue. Nggih. Sok lho Pak niku, Dharma Diaksa nih. Termasuk bapake Sunan Kalijogo. Dan karena bapaknya itu pemangku agama Majapahit, Sunan Kalijogo itu juga orang yang carane ngono ya mumpuni dalam pemahaman kebudayaan. Makanya petuk Sunan Bonang niku asline gak akur. Dan tidak pernah Sunan Kalijogo itu dadi muridé. Ya kan dalam cerita apa kayak film-film ini kan dadi muridé. Nggih, mergo arep munggul nih syariah Islam. Kan ngoten. Proyek politik. Kayak politik. Ini masalah pencitraan. Soalnya kula duwe data niku sing nulis bapake Kalijogo dhewe. Kula gadah Pak kitab Badra Santi. Sing nulis bapake Kalijogo dhewe. Pakai Hono Caraka. Hono Caraka yang sudah dijawakan. Jadi ini bahasanya Jawa. Sinuwun. Niku penerjemahannya dari Kelenteng Semarang. Dan Kalijogo juga tidak kesyariatan kaya kefikihan kaya Demak ngoten niku. Mungkin riba-riba niku asalnya dari niku. Kayak gak cocok. Niku dari prototipe Sunan Kalijogo lah didirikan itu wonten. Terus akhirnya napa niku menyerang ke pelarian dari Majapahit niki akhirnya kalah perang kalih Demak niki akhirnya mlayu ten Malang membangun kekuatan di Malang niku di desa Sengguring. Terus ini merasa kuat menyerang Giri Kedaton itu Sunan Giri. Sunan Giri juga bagian dari Wali Songo yang itu kesyariatan kuwi. Termasuk salah satu wali kota. Bukan waliullah,
wali kota yang ditempatkan di daerah Gresik. Jadi koyo MUI nih, MUI cabang Gresik. Oh. Itu Dari pengertianku kecil iki wali iki cara anu iki anu wakile Allah. Mergo nggih cerita di TV-TV bareng. Hmm. Cerita TV kan lek ngemas wis ngoten. Teko emas, ya apa wali iki ketok sempurna. Kan ngoten. Nggih. Dan itu diajarkan mulai kecil, Mulai kecil. Doktrin. mulai SD. Dan pesane sakti-sakti. Nggih. Ampuh. Ada yang teman. Sak kecap dadi. Kecap dadi Sabdo Pandito. Wah, Jan. Piye iki sejarah iki? Ruwet anjene iki. Di segala lini lho. Gak iso diri. Anu, pandangane kok apa ngono. Nggih. Iki mumane ngoncek, iki memberikan fakta anu ya sekali dipercaya. Nggih. Bisa-bisa dibully Pak ya. Hmm. Kafir. Kafir ning. Dua. Arti syahadat. Artinya hubungannya dengan mantek setelah itu gimana? Nah, hubungan mantek itu kita mengulas perkembangan ilmu di Ikhwanus Sofa ini. Nah, itu salah satu dari ikon ilmunya itu adalah mantek. Nah, mungkin ulama-ulama Medina, ahli hadis, fikih, ngerak ngarom-ngarom. Padahal ini sufi-sufi ini. Para peneliti, para periset Iya, para periset-periset itu Tanpa kepentingan. tanpa kepentingan. lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Pengurangan duit jabatan apa? Sebuah komunitas. Jadi kaya komunitas kantor. Lillahi ta'ala Pak iki Pak. Lillahi ta'ala. Demi anak istri, keluarga. Gak ada yang backup. Betul ya Ghazali, di backup. Wong dhek dosen di Nizamiyah. Nizamiyah itu universitasnya istilahnya Staine Abbasiyah itu Nizamiyah itu. Nah, Ghazali di dalamnya. Nah, Ikhwanus Sofa ini tidak. Kulo gadah data tentang ini 4 kitab jenenge Rasail Ikhwanus Sofa. Itu 4 jilid lah untuk mengupas tentang Ikhwanus Sofa. Dan salah satunya itu harus paham mantek. Jadi mantek, tasawuf, sufi niki sak gerombolan, Satu kesatuan. satu kesatuan. Ya enek diulang tasawufnya di mantek, nanti yang dikembangkan oleh Ikhwanus Sofa ya ada. Ten niku. Asal mula tasawuf ya dari dia. Dari kelompok nahwu ya apa ya mungkin ngomong tasawuf. Dari kelompok balaghah ya ora mungkin ngomong tasawuf. Dari hadis gak mungkin ngomong tasawuf. Ngomongnya kalah-kalah tok. Fikih ya ngono. Ya kalah-kalah tok. Ada riba. Nah, dawa bareng begini. Ngomong kanan. Dawa kanan. Makanya ketoknya pertama ngono koyo ora nyerempet blas karo tasawuf ngono. Ketok ora nyerempet blas. Ya nang pelan-pelan kok. Jeleke engko ya teko tasawuf barang. Dan sufi pertama itu dari Ikhwanus Sofa. Itu datanya yuk ada. Kalau mengenai ajaran Thariqat itu kelompoknya maksudnya kemana? Nah nanti di terakhir setelah ini diserang kelompok ilmuwan ini
diserang oleh Abbasiyah, porak-poranda, tinggal generasi terakhir Ikhwan Mustofa itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani itu dikelompok nih mana Pak? Nonton. Ayo ki kelompok-kelompok mana ilmuwan-ilmuwan iki. Diskusi mana, bukan mana buat kelompok baru. Lah kelompok ini disebut dengan Torekot. Jadi kelompok pertama Torekot yang dibentuk oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah klub diskusi. Makanya diarani Torekot Qadiriyah. Diskusi, mubahasa, perkara ilmu. Gitu. Lah teko Indonesia bledru. Malah kuburan. Jadi sarkop. Malah kuburan, sarkop, terus sawat-sawatan sandal rebutan nyawa karo malaikat ngono kae. Lah, ulang-ulangan opo lho. Melencong meneh. Retot teh. Nah, kenapa grupnya yang dibentuk oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu disebut dengan Torekot? Itu mansalaka torikon fi ilmillah yasluku fil jannah. Kayak ngoten lho eling kula. Semboyane yang dipakai oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Barang siapa yang berjalan pada mansalaka torikon, barang siapa yang berjalan pada jalan ini, yasluku fil jannah, maka berjalan di surga. Nah, ya mansalaka dari salaka itu lalu kemudian menjadi suluk. Nah, gitu ya. Torikon, nah grup ini itu disebut lalu menjadi torekoh itu. Jadi aslinya torekot itu adalah grup ilmuwan. Mlebu torekot, mlebu bahasan keilmuan. Kau mlebu torekot urung siap. Diriku sih reget. Iya, Lo bahas ilmu reget. Memang pengertian kita itu seperti itu. Lengke. Jadi ketika kita itu sudah berbicara torikot, artinya segala syariat itu sudah lanyah lah cara anu. Wis gak, Pak. Ya mangan gak. Ya Pak ya. Jadi meningkat, akhirnya itu naik derajat dulu. Iya lah. Derajat Celsius. Dari data yang ada itu enggak ngomong begitu. Ya jagongan ini gitu. Jadi torekot yang dibentuk oleh Galuzain ini grup keilmuan. Karena orang-orang Ikhwan Mustofa tercecer-cecer itu. Ikhwan Mustofa sing bahas wau lho, matematika, kimia, dikelompok nih naskah-naskahe, diarsipkan, dibahas lagi. Lah niki lek ra organisasi kan gak iso. Lah organisasi itu disebut torekot. Nah, wong sing berjibaku di organisasi ini jenenge suluk. Kan suluk apa jenenge maknane? Wong sing mlaku ning gone ilmu pengetahuan. Kuwi suluk. Ora kok poso. Wis dibuang. Allah, moyat men. Sangkai jodoh kan kebetulan ngoyot ya. Sampai anu neng pinggir kali gitu. Dan enggak ada Pak, di fakta tentang cerita dia menunggu teken itu enggak ada di Bodro Santi itu. Ini gue sing nulis bapak dhewe lho, bapak Kalijaga jenenge santri Bodro. Santi Bodro. Kitabe dijenenge Bodro Santi. Sunan Kalijaga itu jumlahnya saudaranya 9. Dia itu anak ragil. Jenenge asline Kusuma Santi. Santi Kusumo. Ngoten, bapaknya Buddha. Abdi dalem kerajaan Majapahit sebagai Dharma Diyaksa. Jelas. Datanya ada, sing nulis pelaku nih dhewe.
Terus hati. Ngono nek guru ning Sunan Bonang. Ya wegah ta ya. Emangnya statusnya dhuwur sapa? Lah wong bapake iku lho, pegawai Majapahit, tinggi lho statusnya pegawai Majapahit itu. Ya Sunan Bonang. Sunan Bonang lah duwe jabatan apa-apa. Kok iso terus diguroni? Lah ketemu pirang perkara. Jadi gurunya Sunan Kalijogo itu Sunan itu Niku saking Tuban, asmane lali kula. Bonang ya Tuban. Niku makome. Asline pertama niku di Lasem. Wonten di Lasem. Terus Kediri. Lalu kemudian terakhir Tuban. Terus meninggal di Tuban. Aslinya di Lasem. Mbah Bonang. Tembayat Kediri anu. Tembayat Kediri. nanti murid dari Kalijogo itu. Tembayat terus duwe anak jenenge Kakung Wet Galeh barang itu lho. Wis iki terus nih ceritanya rada anyel iki. Kakung Wet Galeh terus dari Kakung Wet Galeh itu saka rada lali aku. Nggih. Termasuk Cak Nun itu jalannya belajarnya mengikuti aliran Sunan Kalijogo. Sinten? Ainun Oh, lah duka. Cak Nun. Nah, mengikuti aliran Sunan Kalijogo piwulange carane mulainya piye? Terkenalnya ngono ya. Beku langsung ya. Guru langsung piye nek kuburan. Ilmunya. Ilmunya ya. Istilahnya. Kalau aslinya agamanya Kalijogo itu ya agamanya bapake Buddha. Buddha itu sakjane budi pekerti. Budi pekerti. Jadi piwulang sing perilaku budi pekerti yang baik. Budi terus Buddha. Pemeluknya namanya Buddhis. Agamanya Buddha. Lek Hindu niku sakjane mboten enten, Pak. Hindu niku Wong Jawa iki oke sing jenenge Budi. nggih Budi.